Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan membahas materi tentang kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan pengangguran. Bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Namun, karena jumlah kesempatan kerja tidak seimbang dengan pertambahan jumlah angkatan kerja, maka akan menimbulkan pengangguran. Dan disinilah letak permasalahan terjadi. Sebelum berbicara lebih jauh, kita perlu mengetahui konsepnya terlebih dahulu. Mari kita lihat. Para pakar telah mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan kependudukan. Yang pertama, Malthusian. Tekanan penduduk yang terdapat pada suatu negara merupakan tekanan terhadap bahan makanan. Lalu Marxis mengemukakan tekanan penduduk yang terdapat pada suatu negara merupakan tekanan terhadap kesempatan kerja. John Stuart Mill mengemukakan perlu adanya peningkatan pendidikan untuk membatasi penduduk. Lalu Sadler mengemukakan daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan tingkat kepadatan. Komponen-komponen demografi ada 3. Yang pertama, fertilitas atau kelahiran. Yang kedua, mortalitas atau kematian. Lalu yang ketiga, migrasi atau mobilitas. Sekarang, mari kita bahas komponen demografi yang ketiga, yaitu mobilitas. Mobilitas dapat terbagi menjadi 2, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas tidak permanen. Mobilitas permanen bertujuan untuk menetap dan tidak bolak-balik ke tempat asal. Mobilitas permanen meliputi yang pertama, transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Lalu, yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan. Yang ketiga adalah emigrasi atau imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Lalu, mari kita bahas mobilitas tidak permanen. Mobilitas tidak permanen yaitu tidak bertujuan untuk menetap, hanya sementara, dan orang yang melakukan mobilitas ini akan kembali ke tempat asal. Sebagai contoh, komuter atau penglaju merupakan bentuk mobilitas tidak permanen yang melakukan pergi dan pulang tanpa menginap di tempat yang dituju. Biasanya berupa pekerja yang bepergian ke suatu kota untuk bekerja lalu kembali ke tempat tinggalnya setiap hari. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai migrasi. Migrasi terbagi menjadi 2, yaitu migrasi dalam negeri dan migrasi luar negeri. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita ketahui penyebab orang-orang melakukan migrasi. Yang pertama, kepadatan penduduk. Lalu yang kedua, tidak adanya lapangan kerja. Yang ketiga, sumber daya alam menipis. Yang keempat, memperbaiki taraf hidup. Yang kelima, melanjutkan pendidikan. Yang keenam, alasan politik. Yang ketujuh, hubungan sosial kurang baik. Lalu yang kedelapan, pemerataan penduduk. Sekarang, mari kita bahas migrasi dalam negeri. Yang dimaksud dengan migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya, namun masih dalam satu wilayah negara. Migrasi yang seperti ini merupakan migrasi kecil, di mana administrasi yang perlu diurus juga tidak sebanyak migrasi antar negara. Sebagai contoh, orang Jawa yang pindah ke Pulau Sumatera untuk melanjutkan pendidikan. Jenis-jenis migrasi dalam negeri. Ada 6 jenis migrasi dalam negeri. Yang pertama, urbanisasi. Lalu yang kedua, ruralisasi. Yang ketiga, forensen. Yang keempat, turisme lokal. Yang kelima, transmigrasi. Dan yang keenam, evakuasi. Namun, pada materi kali ini, kita hanya akan membahas 3 jenis migrasi dalam negeri, yaitu urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Urbanisasi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi sendiri memiliki faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya diantaranya yang pertama, lahan pertanian semakin sempit. Lalu yang kedua, sulitnya mendapat pekerjaan di desa. Yang ketiga, upah kerja di desa yang rendah. Yang keempat, kurangnya fasilitas di desa yang mendukung keahlian. Lalu faktor penariknya adalah yang pertama,
terdapat banyak lapangan pekerjaan di kota. Lalu yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung keahlian. Yang ketiga, kota merupakan pusat berbagai macam kegiatan atau aktivitas. Lalu yang keempat, upah kerja di kota yang lebih tinggi. Sekarang, mari kita bahas mengenai ruralisasi. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi. Yang dimaksud dengan ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa untuk tujuan menetap. Biasanya, hal ini dilakukan oleh orang-orang kota yang ingin menghabiskan masa tua di pedesaan, atau ingin membesarkan anaknya di lingkungan pedesaan karena di perkotaan terlalu suntuk. Transmigrasi. Transmigrasi ini adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Transmigrasi ini biasanya adalah program dari pemerintah untuk memeratakan penduduk di suatu negara yang belum merata atau memiliki ketimpangan penduduk yang tinggi. Dari segi ekonomi, nyatanya dalam berbagai kasus, program ini gagal meningkatkan taraf hidup migran. Tanah dan iklim di daerah tujuan umumnya tidak sesubur tanah vulkanis di Jawa dan di Bali. Para pendatang biasanya merupakan orang-orang tanpa tanah yang tidak punya keterampilan bertani, sehingga kesuksesan mereka terancam. Sekarang, mari kita bahas mengenai transmigrasi luar negeri. Transmigrasi luar negeri merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Tujuan migrasi ini agar mendapatkan kehidupan dan penghasilan lebih baik dari negara sebelumnya. Migrasi jenis ini termasuk ke dalam golongan migrasi yang besar, dan administrasinya lebih kompleks. Beberapa jenis transmigrasi luar negeri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, imigrasi. Lalu yang kedua, emigrasi. Yang ketiga, remigrasi. Dan yang keempat, turisme. Namun pada materi kali ini, kita hanya akan membahas imigrasi dan emigrasi. Imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara, dan imigrasi yang merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen. Emigrasi. Emigrasi ini adalah tindakan meninggalkan negara asal seseorang atau wilayah untuk menetap di negara lain. Hal ini sama seperti imigrasi, tetapi dari perspektif negara asal. Penyebab orang melakukan emigrasi diantaranya yang pertama, urusan agama. Yang kedua, adanya urusan politik. Lalu yang ketiga, urusan pernikahan. Yang keempat, ingin meningkatkan taraf ekonominya. Dan yang kelima, biasanya orang kaya yang bertempat tinggal di iklim yang dingin, pindah ke iklim tropis untuk menghabiskan masa pensiunnya di iklim yang lebih hangat. Sekarang, kita telah memasuki materi mengenai ketenaga kerjaan. Angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan seluruh penduduk dalam suatu negara yang sudah memasuki usia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan batas kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kualitasnya terdiri atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah anak sekolah atau mahasiswi. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir yaitu pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada 7 jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran struktural. Yang ketiga, pengangguran teknologi. Yang keempat, pengangguran kiknikal. Yang kelima, pengangguran musiman. Yang keenam, pengangguran setengah menganggur. Dan yang ketujuh, pengangguran total. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Lalu yang kedua, pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya, tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Lalu yang ketiga, ada pengangguran terbuka.
Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak, karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dilansir dari situs kompas.com pada tahun 2015, laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun adalah sebesar 1,49%, atau setara dengan 4 juta jiwa per tahun. Jumlah penduduk di Indonesia sekitar 70% ada di usia produktif, maka dengan itu akan meningkatkan pula jumlah angkatan kerja. Namun, peningkatan angkatan kerja berbanding terbalik dengan kualitas SDM dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sebab dari itu, pemerintah telah membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan kependudukan, yaitu dengan menjalankan program KB, membuat undang-undang perkawinan, pembatasan pemberian tunjangan untuk anak bagi PNS, dan transmigrasi. Lalu kebijakan ketenaga kerjaan, yaitu yang pertama menyelenggarakan bursa tenaga kerja, yang kedua memberikan pelatihan kerja, dan yang ketiga meningkatkan mutu pendidikan.